Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baik, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Iliana dengan NPM 182006438 dari lokal 6A non reguler. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari Bapak dosen Jumadi SAPMT. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menyampaikan tugas saya tentang diplomasi dan kerjasama luar negeri. Permasalahannya, diplomasi ekonomi Indonesia melalui perdagangan semakin insentif dilaksanakan, terutama pada saat ini adalah dengan negara-negara yang menjadi mitra dagang Indonesia yang terdiri atas pasar tradisional dan pasar non-tradisional bagi Indonesia. Intensitas perdagangan dengan implementasi diplomasi ekonomi khususnya semakin meningkat dan memfokuskan kepada pasar non-tradisional. Negara-negara yang merupakan pasar non-tradisional Indonesia terdiri atas lebih kurang negara yang terbesar di berbagai kawasan. Pasar non-tradisional adalah pasar bagi Indonesia. Sebagai contoh, negara-negara kawasan Amerika Latin, Eropa Tengah dan Timur, Afrika, Asia Selatan dan Tengah, dan Pasifik Selatan. Negara-negara yang merupakan pasar non-tradisional Indonesia: 1. Belgia, 2. Prancis, 3. India, 4. Arab Saudi, 5. Uni Soviet dan Paradasi Rusia, 6. Spanyol, 7. Thailand. Negara-negara yang masuk kategori negara-negara mitra dagang besar bagi Indonesia dan merupakan pasar tradisional Indonesia terbesar di kawasan Asia ada 6 negara, yaitu Singapura, Malaysia dan Filipina, Tiongkok dan Hong Kong, Jepang dan Korea Selatan. Kawasan Eropa Barat ada 4 negara, yaitu Inggris Raya, Jerman, Belanda, dan Italia. Kawasan Amerika yaitu Amerika Serikat dan kawasan Oceania yaitu Australia. Kawasan yang kemudian dijadikan target sebagai pasar non-tradisional merupakan wilayah yang sebelumnya belum difokuskan dan dikembangkan menjadi kawasan pengembang ekspor bagi Indonesia. Namun terlepas dari hal itu, kerjasama dengan beberapa negara di kawasan terkait sudah dibangun terlebih dahulu. Mengutip dari Kementerian Luar Negeri, beberapa kawasan tertentu yang menjadi target ekspor sebagai pasar non-tradisional bagi Indonesia, di antaranya adalah Afrika, Amerika, Asia Selatan, Asia Tengah, Timur Tengah, hingga kawasan Pasifik. Penempatan kawasan yang dijadikan sebagai target pasar non-tradisional oleh sektor ekspor terhadap negara-negara tertentu yang ada di kawasan tersebut. Kawasan-kawasan yang dipilih sebelumnya secara umum belum difokuskan menjadi target pasar. Untuk itu, dengan mempertahankan target pasar tradisional yang sudah menjadi mitra Indonesia untuk waktu yang beragam, akan menjadi kesempatan yang menjanjikan jika kemudian Indonesia mampu membuka kawasan baru dalam menginasasi dan mengembangkan diplomasi ekonominya. Kemudian, B. Tujuannya. Presiden Joko Widodo mengutamakan kepada 4 prioritas politik luar negeri Republik Indonesia, yaitu Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI),
Diplomasi ekonomi dan peran internasional. Salah satu prioritas politik di luar negeri Indonesia adalah diplomasi ekonomi. Pada saat ini, Indonesia tidak hanya mengandalkan ekspor ke negara mitra dagang utama Indonesia selama ini atau yang disebut dengan pasar tradisional, akan tetapi pemerintah Indonesia juga mengarahkan fokus kebijakan ekspor kepada pasar non-tradisional dengan tujuan untuk dapat meningkatkan ekspor Indonesia pada tahun ini dan juga pada tahun-tahun yang akan datang. Hal ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan diplomasi ekonomi Indonesia, khususnya terhadap negara-negara yang merupakan pasar non-tradisional bagi Indonesia. Terutama akan terfokus untuk melihat tantangan dan peluang implementasi diplomasi ekonomi Indonesia di pasar non-tradisional untuk dapat meningkatkan ekspor Indonesia yang tujuan akhirnya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. C. Upaya yang dilakukan pemerintah. Presiden Joko Widodo menyusun strategi untuk melihat bagaimana sektor ekonomi bisa menjadi potensi yang menjanjikan bagi kepentingan Indonesia kini dan nanti, tidak hanya untuk pembangunan dalam negeri, namun juga untuk hubungan luar negeri dengan cakupan yang lebih luas dan kompleks. Kementerian Luar Negeri Indonesia menggunakan perwakilan Indonesia di luar negeri sebagai pelaksana diplomasi ekonomi, yakni sebagai marketplace, juga opportunity seekers yang mencari peluang dalam perdagangan, turisme, serta infrastruktur Lisbeth 2015, sehingga perwakilan Indonesia memiliki tugas dalam menganalisis kesempatan apa yang bisa dimanfaatkan serta mempromosikan potensi Indonesia untuk dapat menjalin hubungan serta kerjasama dengan mitra strategis tertentu. Selain itu, peran diplomat sebagai perwakilan Indonesia juga dituntut untuk dapat memiliki kemampuan market inteligensi serta trade policy inteligenasi Lisbeth 2015. Artinya bahwa diplomat harus mampu untuk melakukan sebuah pengamatan terhadap pasar tentang apa yang dibutuhkan oleh konsumen dan komoditas apa yang memiliki nilai jual yang patut untuk bisa diperjuangkan. Selain itu, mampu melakukan pengamatan terhadap segala bentuk kebijakan ekonomi yang bentuk dan dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara tertentu, sebab hal itu bisa menjadi acuan bagi pintu masuk kebijakan terbaik yang bisa diambil oleh Indonesia. Selain itu, mampu melakukan pengamatan terhadap segala bentuk kebijakan ekonomi yang bentuk dan dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara tertentu, sebab hal itu bisa menjadi acuan bagi pintu masuk kebijakan terbaik yang bisa diambil oleh Indonesia. D. Lembaga yang menanggapi ataupun menangani hal ini. 1. Presiden Republik Indonesia. 2. Kementerian Luar Negeri Indonesia. 3. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Mereka bekerja sama untuk mengatur hubungan dalam negeri dengan luar negeri. Kesimpulan, diplomasi ekonomi Indonesia terhadap pasar non-tradisional tidak hanya membuka peluang bagi Indonesia dalam upaya memperluas pasar yang pada intinya nanti akan menambahkan nilai ekspor Indonesia. Akan tetapi juga akan memberikan tantangan bagi Indonesia ketika melaksanakan kebijakan luar negeri, diplomasi ekonomi Indonesia terhadap pasar non-tradisional. Oleh sebab itu, Indonesia perlu untuk memiliki desain dan strategi diplomasi ekonomi yang terkonsep agar dalam pelaksanaan kebijakan diplomasi ekonomi Indonesia ke pasar non-tradisional dapat berjalan optimal. Sekian penyampaian diplomasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.